persiapkan, insya Allah kami akan ikutkan Expo di Kemayoran Jakarta, insya Allah ini. Oh, Masya Allah, ini ternyata sudah ada sapi yang sudah kelas nasional ya untuk dagingnya jos ini, singset sapinya. Dan ini katanya dijadikan pejantan juga ya? Ya. Ini khusus penjantan ya? Ini penjantan yang bisa membuahkan kayak yang dibuat sapi sono budaya Madura. Masalah omset ya alhamdulillah dalam kita rata-rata dalam 1 tahun ini kurang lebih antara 600 minimal 400 juta itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Faiz Slamet dari Pamekasan Madura. Bagaimana kabarnya sahabat-sahabati semuanya? Mudah-mudahan selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sahabat, sekarang saya berada di suatu desa yang mana menurut informasi kepala desanya ini sahabat sangat kreatif. Beliau berternak sapi asli Madura. Dan sekarang ini sampai ratusan ekor sahabat. Untuk lebih jelasnya nanti kita langsung ngobrol dengan kepala desanya. Dan tentunya untuk sahabat-sahabati semuanya, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe dan share ke media sosial kalian semua, supaya saya lebih semangat untuk memberikan informasi khususnya dari Pulau Madura. Ikuti terus ya. Ini sahabat, Masya Allah, tadi saya sudah telepon dan ternyata beliau sudah ada di kandang sapinya nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Masya Allah. Selamat datang Mas, selamat datang di kandang Rahayu Pam, Desa Samatan, Kecamatan Propo. Oh, ini Desa Samatan ya, Propo. Desa Samatan. Ini mohon maaf Pak Kades nih. Pak Kades sendiri, Pak siapa Pak? Pak Haji Muhammad Tamyiz. Pak Haji Muhammad Tamyiz. Masya Allah. Pak, lagi lihat sapi nih. Iya, ini lagi kami mengeluarkan sapi yang kami persiapkan, insya Allah kami akan ikutkan Expo di Kemayoran Jakarta, insya Allah ini. Oh, ya. Masya Allah, ini ternyata sudah ada sapi yang sudah kelas nasional ya untuk diikutkan Expo. Cuman ini Pak Kades, saya mohon maaf, saya ingin sedikit ngobrol lah dari awal bagaimana merintis untuk membuat kandang sapi ini supaya jadi motivasi untuk sahabat-sahabati yang lain yang nonton. Ini awalnya sampean langsung memelihara banyak seperti ini atau gimana? Awal kita bermula dari niat kita melihat potensi yang ada di desa Samatan ini. Masyarakatnya mayoritas petani dan peternak. Jadi kami mencoba membuat pola berpikir bagaimana untuk meningkatkan kesejahteraan peternak. Jadi kami mencoba membuat kandang bermula dari 20 ekor. Jadi awalnya 20 ekor. 20 ekor. Ya. Sampai akhirnya sekarang? Alhamdulillah sekarang kapasitas 100 ekor di sini. Dan kami selama 5 tahun ini karena masyarakat sudah mengikuti manajemen kami, sudah sadar terkait dengan peternakan, kami tingkat pemberdayaan sekarang bersama masyarakat. Oh, ini udah lebih dari 5 tahun sudah berarti 5 tahun ya. Sudah. Loh, kan masa jabatan kepala desa 5 tahun. Memang sudah berapa kali menjabat? Ini saya mulai merintis 2019. Jadi pas Covid itu kita lagi baru mulai ini. Jadi dimulai dari tantangan. Oh, tantangan langsung ya. Tantangan langsung. Gimana pada saat Covid? Ada yang sapinya ada yang kena atau gimana? Ya alhamdulillah bermula dari 2019 kita tantangan Covid bagi manusianya. Oh. Tantangan yang sangat berat tuh 2022. Adanya PMK. Penyakit PMK. Penyakit mulut dan kuku. Iya, iya. Dan alhamdulillah dengan kita bekerjasama dengan teman-teman kandang di sini, yang pertama kita menjaga kebersihan kandang untuk kesehatan ternaknya. Alhamdulillah kami selamat. Oke, ini Masya Allah nih Pak Kades, saya juga sangat penasaran dengan kualitas 100 ekor sapi. Ini kan kendalanya petani biasanya dari segi mencari pakan atau rumputnya. Ini gimana Pak Kades untuk mensiasati dengan 100 ekor sapi ini? Jadi untuk mensiasati ini kami bermula dari perencanaan kita. Jadi perencanaan kita itu
peternakan terintegrasi dengan pertanian. Integrasinya dari pertanian, limbah-limbah pertanian itu kami kelola menjadi yang sudah difermentasi menjadi pakan ternak. Jadi ditaruh di bank pakan di sini. Jadi kita tidak usah repot-repot cari pakan ternak lagi. Iya. Maksudnya limbah pertanian itu seperti apa, Pak Kades? Seperti jerami, seperti tepung jagung itu kami kumpulkan di sini. Difermentasi atau di apa ya? Pertama dicacah, ini ada mesin cacahnya. Oh, ada mesin cacah. Ini ya, ini mesin cacahnya. Mesin cacah ini. Setelah dicacah? Setelah dicacah nanti dikelola jadi fermentasi dan ditaruh di bank pakannya. Oh, di bank pakan. Sampai berapa hari biasanya prosesnya itu? Prosesnya minimal itu 7 hari. 7 hari. Sudah bisa dipakai gitu. Jadi ini sahabat, Masya Allah, dari jerami yang awalnya tidak dimanfaatkan, dibakar, bisa dikelola jadi pakan sapi ya. Dan ini juga dengan 100 ekor sapi ini tentu banyak limbah atau apa kotoran sapinya itu gimana ini solusinya? Makanya limbah kotoran sapinya kita fermentasi juga dikelola menjadi pupuk kompos. Oh, dikembalikan ke petani lagi ya? Siap, ini Masya Allah. Apalagi sekarang lagi masyarakat petani lagi banyak kesulitan pupuk. Jadi bagaimana kita memberikan pencerahan petani agar tidak ketergantungan kepada pupuk kimia. Jadi dengan ada organik gitu. Betul. Ini juga Pak Kades, saya penasaran, apa sih yang membedakan antara sapi Madura dengan sapi-sapi limusin atau sapi di luar Madura ini? Ya, terima kasih ini. Memang banyak yang tidak tahu. Keunggulan sapi Madura, yang pertama itu dari segi kualitas daging. Dari kualitas daging dibandingkan dengan sapi cross. Sapi cross itu jauh lebih lembut sapi Madura dagingnya. Oh, lebih lembut ya? Lebih lembut, ya. Tidak terlalu berserat. Jadi itu. Yang kedua, ketika musim kurban itu sapi Madura diburu. Ke Kalimantan, ke Bogor, ke Jakarta itu. Karena tentunya selain dari kualitas daging itu dari harga ekonomis. Oh, harganya juga ya, betul. Jadi yang dimaksud ekonomis itu masuk syarat kurban, sapi itu sudah persyaratan kurban itu di angka 20, 18, 21, 17, 15 itu ada gitu ya. Jadi kalau sapi cross tidak mungkin. Masuk syarat kurban harus 30 ke atas. Harganya ya. Oh, betul. Jadi sahabat, bagi yang mau berkorban namun biaya masih terbatas ya, harga 20 ke bawah, sapinya sudah masuk kategori kurban, jadi sapi Madura ini ya. Tapi kalau sapi limusin yang besar-besar, kalau yang mau masuk syarat kurban harganya udah 35 ke atas. Ini benar. Dan selain itu katanya dari segi ini seratnya ya juga ya. Daging lebih lembut. Lebih lembut. Masya Allah. Dan menurut informasi sampean juga sudah buka cabang juga ya kandang sud ini? Alhamdulillah, ketika kami sudah punya cabang di Malang, juga di Gresik, di Sidoarjo dan di Blitar. Untuk persiapan kurban ini. Untuk persiapan kurban ya. Nih, Masya Allah. Kita lihat ini yang mau diikutkan kontes, saya sedikit sepil nih Pak Kades. Ini menurut sampean yang membuat sapi ini layak untuk ikut kontes apanya aja? Jadi pertama melihat sapi ini bukan karena gemuk. Bukan karena gemuk ya. Jadi kelihatan dari tubuh ini dengan otot-ototnya. Karena konsep kami dalam penggemukan itu ada yang orientasinya gemuk. Biasanya orientasi gemuk ini pakannya itu banyak ampas tahu. Jadi dagingnya itu kadar airnya tinggi. Ketika disembelih dagingnya terlalu banyak kadar cairan, air ya, betul. Cairan. Lembek itu ya. Kalau kayak ini singset kata orang Madura. Ini dagingnya jos ini, singset sapinya. Dan ini katanya dijadikan pejantan juga ya. Ini khusus penjantan ya. Ini penjantan yang bisa membuahkan kayak yang dibuat sapi sono budaya Madura. Oh, yang untuk apa hiasan, sapi hias ya. Jadi alami. Perkawinannya tuh alami. Pakai ini. Oke nih, Masya Allah. Ini juga Pak Kades, saya ingin sedikit bertanya juga, tentu untuk sahabat-sahabati yang ingin berternak
atau memelihara sapi seperti ini tentu pengen tahu nih omset pendapatan, peluang untuk mendapatkan hasil dari ini per bulan atau per tahun atau gimana Pak Kades? Ya alhamdulillah. Jadi kita ini begini, dengan konsep kita dari awal itu bagaimana kita merubah pola pikir peternak dari sistem tabungan menjadi sistem bisnis. Ketika sistem tabungan biasanya peternak itu yang bermula itu peternak itu 1 tahun, pelihara sapi 2 tahun, itu ketika butuh dijual. Jadi kami merumuskan, merubah pola itu bagaimana pola berternak ini dengan pola bisnis. Jadi kita punya kalender market. Kalender market kita tiap 6 bulan. Tiap 6 bulan. Jadi jadi 6 bulan dijual. Ya, jadi sasaran pertama kita di kurban. Berarti 5 bulan sebelum kurban kita pelihara. Jadi pas hari kurban dijual. Waktu harga naik dijual ya. Untuk market yang kedua ini setelah kurban biasanya kami persiapkan breeding itu apa ya? Sapi betina untuk di beranak. Breeding juga pembentukan juga. Yang breeding ini ketika nanti 6 bulan sudah ada yang bunting, hamil ya. Kita tidak jual. Yang tidak hamil dijual. Diganti sapi persiapan kurban. Iya ini masya Allah. Jadi masalah omset ya alhamdulillah dalam kita rata-rata dalam 1 tahun ini kurang lebih antara 600 minimal 400 juta itu sudah per tahun ya. Masya Allah tuh sahabat, walaupun melihara sapi tapi kalau sudah di setting dengan baik dengan pola bisnis maka 1 tahun bisa 400 juta bahkan lebih ya. Insya Allah. Ini juga Pak Kades, tentu kalau hanya di penjualan daging kan masih harus nunggu 6 bulan atau 1 tahun ya. Kalau dari segi lain apakah ada rencana untuk misalnya dijual dagingnya lebih mahal atau gimana? Itu sebagai pemikiran kami ke depan, hilir kita untuk menjual daging. Jadi sebagai bentuk hilirnya kami tahun ini membuka gerai daging asli sapi Madura. Nanti di gerai daging sapi asli Madura ini kita akan membuat produk bahwa produk daging juga kita akan memasarkan dagingnya, yang mana insya Allah kami persiapkan karena kami sering sharing waktu di Jogja dan di Malang, di Batu itu saya nyampaikan ke teman-teman saya, kok banyak orang jual sate Madura, coba lihat dagingnya dari mana. Tidak mungkin dari Madura. Insya Allah kita bisa nyuplai ke sana, teman-teman kita yang ada di sana. Ya, biar selain dinamakan sate Madura, sapinya pun sapi Madura, yang dagingnya keset yang barusan itu ya. Betul. Masya Allah. Jadi sampean ingin buka semacam minimarket untuk gerai. Untuk masyarakat desa Samatan ini sendiri ya. Tapi dengan tujuan kita bukan cuma di masyarakat kita, kami akan tim kreator kami nanti bisa mengonlinkan, tapi yang tidak kalah penting tujuan kita membuka gerai daging asli Madura itu pertama kami ingin melindungi para pengkonsumsi daging, yang mana contohnya istri saya, istri jenengan beli daging di pasar itu tidak akan tahu asal dagingnya dari mana, kualitas dagingnya seperti apa, higienis apa enggak. Nah, bisa ekspor juga ya. Makanya sering kita kasihan kalau tidak tahu seperti itu. Jadi kami akan membuka gerai tujuan itu. Betul nih masya Allah. Dan bukan hanya daging aja ya, hasil pertanian yang lain juga ya. Hasil pertanian gitu. Seperti cabai, bawang, dan semacamnya. Ya. Siap, ini masya Allah. Jadi sahabat ini bisa ditiru ya, ini masya Allah kepala desanya untuk memberikan pekerjaan bagi masyarakat desanya. Beliau berinovasi dengan cara salah satunya memelihara sapi, dan juga ini sebentar lagi mau dikembangkan dengan membuka minimarket khusus penghasilan masyarakat asli sini ya, termasuk dari cabai, bawang, dan juga terutama mengenai daging sapi Madura. Kalau dari segi pekerja nih, dengan 100 ekor sapi ini sampai berapa pekerja ini? Tiap pekerja itu memang konsep kami itu per 20 ekor itu 1 orang. Per 20 ekor 1 orang. Jadi
ketika 100 itu kita ada 5 orang. 5 orang kita gaji 1,5 juta tiap bulannya. Ketika dikalkulasi dalam 1 bulan ini 7,5 juta kita mengeluarkan untuk pembiayaan pekerja. Nah, jadi akumulasinya 100 ekor dibagi 7 juta 100 ekor, rata-rata kurang lebih di angka 65 sampai 70 ribu untuk pembiayaan tiap bulan. Masya Allah. Nah, ini juga Pak Kades, saya melihat ini kan masih menggunakan rumput biasa. Sedangkan pernah saya melihat salah satu peternak juga menggunakan konsentrat. Apa sih bedanya antara rumput biasa ini dengan konsentrat atau dengan hasil fermentasi? Ya, jadi untuk kayak hijauan ini memang untuk kayak hijauan dan fermentasi ini nanti larinya ke serat. Oh, serat ke ya. serat. Jadi untuk memperkuat otot-otot ini. Terus untuk konsentrat ini untuk asupan gizi dan vitaminnya. Untuk penggemukannya juga. Oke. Kami terus terang di sini ini mengelola dengan konsep pertanian, limbah-limbah pertanian itu jadi pakan ternak. Jadi pakan ternak di sini artinya ada edukasi memenuhi unsur seratnya dan proteinnya. Nah, jadi karena tidak cukup limbah itu yang kami kelola. Jadi di limbah itu di fermentasi kita masih dikasih dedak, dikasih ini dan ada tambahan proteinnya. Oke, ini yang terakhir nih, mungkin ada sahabat-sahabati yang menonton video ini ingin melakukan kurban atau membeli sapi atau konsultasi, ini bisa menghubungi siapa nih Pak Kades? Langsung menghubungi kami di sini dengan nomor telepon 082 33 654 7776. Oke, nomor ini ya, ini Ya, Pak Kades ya nih, betul. Masya Allah nih. Rahayu bekerjasama CV Nuansa 9 Desa Samatan Kecamatan Propo Kabupaten Pamekasan. Yang ingin membeli sapi dengan kualitas bagus bisa langsung hubungi nomor ini. Masya Allah. Oke, demikian sahabat, Masya Allah, saya sangat senang saat ini karena bisa langsung mereview kandang sapi dan juga banyak motivasi dari Pak Kades. Mudah-mudahan Pak Kades semakin sukses dan semakin bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih Pak Kades, saya izin untuk masuk YouTube ya. Terima kasih. Oke, dari Samatan Pamekasan Madura, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.